Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ke materi, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, terima kasih. Langsung saja untuk materi kali ini masih di bab 2 ya. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang puasa sunnah. Kemudian ada puasa makro ya, puasa wajib, puasa sunnah, puasa makro dan puasa haram ya. Itu dipelajari macam-macamnya. Untuk kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang syarat wajib ya, puasa dan syarat sah. Ini tentang syarat dulu. Syarat itu dibagi menjadi 2 ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Berarti syarat wajib itu syarat-syarat ketika seseorang wajib melakukan puasa. Paham nggih? Syarat-syarat ketika seseorang wajib melakukan puasa. Ada berapa itu syarat wajib puasa? Ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Tentunya sudah menjadi kewajiban bagi orang Islam melakukan puasa. Berarti syarat wajibnya harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Berarti orang gila tidak wajib puasa. Yang ketiga, baligh. Baligh berarti di sini kalau perempuan sudah haid ya. Kalau untuk anak SD itu latihan. Untuk latihan dulu enggak apa-apa, mulai kelas 1 dilatih biasanya puasa zuhur ya, puasa beduk anak kecil itu enggak apa-apa, itu melatih. Kalau yang wajib itu syaratnya harus sudah baligh, tetapi harus ada sip untuk latihan ya, mulai dari usia 7 tahun lah mulai dilatih puasa ya, dilatih puasa, betul ya. Baligh tadi. Kalau laki-laki berarti sudah berusia berapa kalau balik? 15 atau sudah khitan. Kalau sudah khitan berarti sudah balik loh ya, harus sudah melakukan puasa. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Mas tolong diperhatikan karena ini juga menjelaskan materi, nanti tinggal saya jelaskan lebih luas gitu ya. Ini yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas, tentunya bagi perempuan. Bagi perempuan ketika haid, ketika nifas tidak boleh berpuasa. Ya, kalau sudah suci wajib berpuasa. Yang kelima, bermukim. Bermukim itu berarti apa? Menetap. Berarti nanti ketika kita dalam keadaan perjalanan, musafir, itu boleh tidak berpuasa dengan syarat mengqadha puasa yang kita tinggalkan. Yang keenam, mampu. Mampu itu di sini berarti tidak sakit. Kalau dalam kondisi sakit kita boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha. Itu syarat wajib. Jadi seseorang diwajibkan puasa itu yang pertama sudah beragama Islam, sudah masuk Islam. Kalau bukan Islam berarti tidak wajib. Agama Islam, berakal sehat. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, bermukim. Dan yang keenam, mampu. Itu syarat wajib. Kemudian yang kedua ada syarat sah. Syarat sah itu berarti apa? Sesuatu yang harus dipenuhi. Syarat berarti sebelum atau? Ya, sebelum. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berpuasa agar puasanya sah, gitu loh. Agar puasanya sah. Coba yang pertama apa? Islam. Berarti kalau non muslim, bukan orang Islam ya, dia berpuasa ya menurut agama Islam, menurut syariat Islam, puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Jadi sudah bisa membedakan. Kalau anak usia masih kecil 5 tahun ya, balita itu kan kadang belum bisa membedakan mana yang tidak boleh, mana yang boleh menurut agama Islam. Jadi harus sudah mumayyiz, sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Jadi ketika haid
Ketika nifas kita berpuasa, puasanya tidak sah. Kemudian yang keempat, bukan di hari yang diharamkan berpuasa. Kapan hari yang diharamkan berpuasa? Berpuasa hanya di hari Jumat saja, hanya di hari Sabtu saja. Tidak boleh kemudian di hari apa lagi tidak boleh berpuasa? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, atau hari Tasyrik tidak boleh. Paham ya? Untuk syarat sah dan syarat wajib nggih? Sudah. Kemudian masuk ke rukun. Rukun itu berarti sesuatu yang ada di dalam puasa. Di dalamnya ada berapa rukun puasa, Mas Afik? Ada berapa rukun puasa? Dua. Yang pertama niat. Bersama-sama membaca niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi. Harus niat, dan niat dilakukan ketika kapan? Ya, ketika malam berpuasa, malam harinya ya. Jadi sebelum imsak. Ketika berpuasa bulan Ramadan sebelum imsak harus sudah niat ya. Ketika puasa sunnah boleh dilakukan pagi hari, yang penting belum makan apa puasa sunnah. Kalau puasa wajib diniati di malam hari. Yang kedua imsak. Apa itu imsak? Imsak itu apa berarti? Imsak sebagai waktu menjelang fajar, di mana seorang muslim yang akan berpuasa berhenti makan sahur. Jadi ada waktu imsak. Imsak itu berhenti makan. Ya, makanya biasanya dengan tanda sirine ya. Itu berarti waktu berpuasa sudah harus dimulai dan tidak boleh makan. Ada imsak. Ini rukun puasa ya. Jadi rukun puasa yang pertama niat, yang kedua imsak. Kemudian yang terakhir ada sunnah puasa. Sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama sunnah puasa menyegerakan sampean lebih cepat berbuka, itu lebih baik, sunnah ya. Kemudian yang kedua makan sahur dan diakhirkan. Mengakhirkan waktu sahur itu hukumnya sunnah, mengakhirkan waktu sahur. Kemudian menggosok gigi pada waktu pagi hari. Jadi setelah makan sahur sampean segera gosok gigi ya, hindari melakukan gosok gigi di pagi hari. Kemudian menghatamkan Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Salat lail itu salat malam, memperbanyak membaca doa, memberi buka puasa kepada orang lain. Jadi sampean memberi buka puasa itu sunnah. Memperbanyak sedekah. I'tikaf itu berdiam diri, berzikir di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian disunahkan lagi umroh, dan yang terakhir memperbanyak amal kebaikan. Itu hal-hal yang perlu dipahami untuk kali ini ya. Jadi apa yang disunahkan di dalam puasa tadi, rukun puasa apa, syarat sah dan syarat wajib, bisa dipahami? Sudah, itu saja. Seperti biasa nanti setelah saya jelaskan ya, bagi yang daring ya juga tetap harus merangkum. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini dirangkum, nanti dikumpulkan setelah bab 2 selesai, saya nilai hasil rangkuman sampean. Itu saja, kita tutup bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.